Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul kembali. Kami dari kelompok pabrik tempe izin untuk menyampaikan hasil riset mengenai harga pokok penjualan di pabrik tempe. Tujuan dilakukannya Zoom ini untuk melengkapi tugas akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arni Karina, SEM, SIM. Adapun anggota kelompok kami, saya Anissa Oktaviani. Saya Aulia Puspita Marjuki. Saya Ika Puspita Hermayeni. Saya Rifda Widisa Fitri. Saya Berliana Putri Patikasari. Saya Eva Astianingsih. Saya Putri Zuairiyah. Pemilik pabrik tempe, Bapak Haji Dunaryo. Narasumber, Bapak Sunarno atau karyawannya. Proses pembuatan tempe. 1. Pencucian kedelai. Kedelai dicuci dengan air bersih dan berulang-ulang agar pasir dan kotoran tidak menempel pada kedelai. Yang kedua, perebusan kedelai. Perebusan kedelai dengan menggunakan kayu bakar selama 30 menit. Perebusan ini dilakukan untuk melunakkan biji kedelai supaya nantinya dapat menyerap asam pada saat direndam. Yang ketiga, perendaman kedelai. Kedelai yang sudah direbus dimasukkan ke dalam drum plastik untuk direndam selama 1-12 jam. Tujuan perendaman ini untuk hidrasi biji kedelai dan membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fungi. Fermentasi asam laktat terjadi dicirikan oleh munculnya bau asam dan buih pada rendaman akibat pertumbuhan bakteri Lactobacillus. Empat, penggilingan. Biji kedelai dimasukkan ke dalam mesin penggiling untuk memisahkan kedelai dari kulit arinya. Yang kelima, pencucian akhir. Kedelai dicuci kembali untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat dan agar biji kedelai tidak terlalu asam. Bakteri dan kotorannya dapat menghambat pertumbuhan fungi. Yang keenam, penirisan dan penambahan ragi. Kemudian kedelai ditiriskan bersamaan dengan itu, selanjutnya diberi ragi dengan ukuran yang cepat. Campuran kedelainya dengan ragi harus benar-benar merata. Tujuh, pembungkusan. Kemudian dimasukkan ke dalam pencetakan tempe yang biasa dibungkus dengan plastik atau daun pisang yang sudah dilubangi dan besarnya sesuai ukuran. Bahan pembungkus dari daun atau plastik biasanya diberi lubang-lubang dengan cara ditusuk-tusuk untuk memungkinkan masuknya udara karena kapang tempe membutuhkan oksigen untuk tumbuh. 8. Fermentasi. Setelah itu tempe ditempatkan pada rak tempe untuk proses fermentasi selama 1-2 hari. Berikut ini adalah video proses pembuatan tempe. Proses pembuatan tempe. Direct material, 50 kg tempe dengan harga 11.000 per kilogram, 2 kg ragi dengan harga 20.000 per kilogram, 1 pack plastik ukuran 1 kg dengan harga 36.000 per pack, 3 ikat daun pisang dengan harga 30.000 per ikat, 1 pack tusuk bambu dengan harga 60.000 per pack. Direct manufacturing labor, jumlah karyawan 14 orang, 1 karyawan diupakan gaji 80.000 per hari, 1 karyawan 6 hari kerja per minggu, 1 karyawan 26 hari kerja per bulan.
overhead supplies, 1 mesin pemecah kedelai atau mesin pemisah kulit seharga 4.800.000 per unit, 2 saringan anyaman seharga 15.000 per pieces, 3 drum besi seharga 130.000 per pieces, 1 oli seharga 50.000 per pieces, 5 ember seharga 5.000 per pieces, 2 gayung seharga 5.000 per pieces, 8 lilin seharga 2.000 per pieces, 3 saringan plastik seharga 10.000 per pieces, kayu seharga 300.000 per gerobak. Overhead equipment, 3 drum plastik seharga 100.000 per pieces, 1 gerobak besi seharga 1.500.000 per pieces, 25 rak rotan seharga 50.000 per pieces, 2 pisau seharga 10.000 per pieces. Selanjutnya overhead heat, light, and power seharga 3.800.000 per bulan. Overhead trend building-nya 1.800.000 per bulan. Revenue-nya 220 pieces. Per piecesnya harga 13.000. Selanjutnya ada perhitungan income statement pada pabrik tempe for the month Juli 31, 2023. Revenue total Rp85.800.000. Cost of goods sold yang terdiri dari beginning finished good inventory Juli 1, 2023 Rp0, ditambah cost of good manufacture sebesar Rp54.986.972. Menghasilkan cost of good available for sale sebesar Rp54.986.972 dikurang dengan ending finished good inventory Juli 31, 2023 Rp0, sehingga cost of goods sold-nya Rp54.986.972. Didapat gross margin dengan cost of goods sold menghasilkan Rp30.813.028. Operating cost-nya yang terdiri dari R&D, desain, marketing, dan lain-lain Rp0. Maka operating income didapat dari gross margin dikurang dengan total operating cost didapat sebesar Rp30.813.028. Selanjutnya perhitungan cost of good manufacture pada pabrik tempe for the month Juli 31, 2023. Direct materials yang terdiri dari beginning inventory Juli 1, 2023 Rp0, ditambah dengan purchase of direct materials Rp18.535.000, menghasilkan cost of direct materials available for use Rp18.535.000, dikurang dengan ending inventory Juli 31, 2023 Rp0. Direct materials use-nya didapatkan sebesar Rp18.535.000. Direct manufacturing labor sebesar Rp29.120.000. Lalu ada manufacturing overhead cost yang terdiri dari indirect manufacturing labor Rp0, ditambah supplies Rp1.695.583, ditambah heat, light, and power Rp3.800.000, ditambah rent building Rp1.800.000, ditambah depresiasi plant equipment sebesar Rp36.389. Maka total manufacturing overhead cost-nya sebesar Rp7.331.972. Sehingga manufacturing cost incurred during Juli 2023 didapat dari direct material use ditambah dengan direct manufacturing labor ditambah dengan total manufacturing overhead cost. Didapatkan hasil sebesar Rp54.986.972. Lalu ditambah dengan beginning work in process inventory Juli 1, 2023 Rp0, didapatkan total manufacturing cost to account for sebesar Rp54.986.972, dikurang dengan ending work in process
proses inventory Juli 31 2023 Rp0, sehingga didapatkan cost of good manufacture to income statement-nya sebesar Rp54.986.972. Itu 11.000 dikali 50 kilo dikali 30 hari, total sebesar Rp16.500.000. Yang kedua ada ragi, 20.000 dikali 2 kilogram, total sebesar Rp40.000. Yang ketiga ada plastik, itu 36.000 dikali 1 pak dikali 30 hari, total sebesar Rp1.080.000. Yang keempat ada tusukan bambu, itu 60.000 dikali 1 pak dibagi 4 bulan, total sebesar 15.000. Yang kelima ada daun pisang, 10.000 dikali 3 ikat dikali 30 hari, total sebesar Rp900.000. Jadi total direct material sebesar Rp18.535.000. Selanjutnya ada direct manufacturing labor. Karyawan 80.000 dikali 14 karyawan dikali 26 hari kerja, total sebesar Rp29.120.000. Selanjutnya ada overhead supplies. Yang pertama ada mesin, asumsi 6 bulan, Rp4.800.000 dikali 1 pieces dibagi 6 bulan, total sebesar Rp800.000. Yang kedua ada saringan anyaman, asumsi 1 bulan, 15.000 dikali 12 pieces, total sebesar Rp180.000. Yang ketiga ada drum besi, asumsi 1 bulan, 130.000 dikali 3 pieces, total sebesar Rp390.000. Yang keempat ada oli, asumsi 12 bulan, 50.000 dikali 1 pieces dibagi 12 bulan, total sebesar Rp4.167. Selanjutnya ada ember, asumsi 12 bulan, 5.000 dikali 5 pieces dibagi 12 bulan, total sebesar Rp2.083. Selanjutnya ada gayung, asumsi 12 bulan, 5.000 dikali 2 pieces dibagi 12 bulan, total sebesar Rp833. Selanjutnya ada lilin, asumsi 1 bulan, 2.000 dikali 8 pieces, total sebesar Rp16.000. Saringan plastik, asumsi 12 bulan, 10.000 dikali 3 pieces dibagi 12 bulan, total sebesar Rp2.500. Selanjutnya ada kayu, asumsi 1 bulan, 10.000 dikali 30 hari, total sebesar Rp300.000. Jadi total overhead supply sebesar Rp1.695.583. Lalu ada overhead equipment. Yang pertama ada drum plastik, asumsi 10 tahun, 100.000 dikali 3 pieces dibagi 120 bulan, total sebesar Rp2.500. Selanjutnya ada gerobak besi, asumsi 10 tahun, Rp1.500.000 dikali 1 pieces dibagi 120 bulan, total sebesar Rp12.500. Selanjutnya ada rak rotan, asumsi 5 tahun, 50.000 dikali 25 pieces dibagi 60 bulan, total sebesar Rp20.833. Lalu ada pisau, asumsi 3 tahun, 10.000 dikali 2 pieces dibagi 36 bulan, total sebesar Rp556. Jadi total overhead equipment sebesar Rp36.389.
Selanjutnya ada analisis 4 perspektif dalam pabrik tempe. Yang pertama, financial perspektif. Dalam pabrik tempe dapat dilihat ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu yang pertama ada pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung, yang mana pabrik tempe dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan yang sangat baik dan selalu berkembang atau bertumbuh. Setiap pembuatan tempe juga mengalami pertambahan setiap bulannya. Yang kedua ada penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Dari pabrik tempe terlihat aset yang dimiliki yakni alat pemecah kedelai. Namun aset tersebut tidak bertahan lama, di mana umur dari aset tersebut hanyalah 6 bulan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam aset lancar, sehingga pabrik tempe tersebut selalu mengalami penurunan aset. Selanjutnya ada penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Dari pabrik tempe tidak sering mengalami penurunan biaya, melainkan pabrik tersebut mengalami kenaikan biaya baik dari biaya produksi maupun harga kedelai yang akan diproses. Ketiga tolak ukur di atas dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan bisnis. Dengan begitu, pemilik pabrik dapat mengetahui perkembangan di setiap tahap pabrik tempe tersebut, yang mana perusahaan tersebut berada. Selanjutnya, yang kedua ada customer perspektif. Adapun ukuran yang diterapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan antara lain, yang pertama ada seberapa besar omset penjualan. Besarnya omset dari penjualan tempe yaitu sekitar Rp85.800.000. Yang kedua ada tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan. Keuntungan yang didapat dari penjualan tempe dalam sebulan sekitar Rp30.813.028. Selanjutnya yang ketiga ada beberapa banyak pelanggan yang didapatkan. Dalam sehari, pabrik tempe tersebut bisa mendapatkan pelanggan hingga 100 orang per hari. Yang keempat ada tingkat kepuasan pelanggan dalam membeli tempe tersebut sangatlah memuaskan. Yang kelima ada kebutuhan pelanggan dalam produk tempe ini bisa dibilang dibutuhkan untuk lauk makanan tiap hari, di mana dalam tempe ini juga memiliki protein yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Dengan begitu, pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan. Yang ketiga ada internal proses perspektif, yaitu kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Maka dari itu, kita melihat bahwa karyawan yang bekerja di pabrik tempe ini memiliki keahlian yang baik dan sigap terhadap setiap proses yang dilakukan. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omset dan keuntungan yang didapat perusahaan juga akan bertambah. Namun ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses dalam pabrik tempe tersebut. Antara lain yang pertama ada proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Kedua ada proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Yang ketiga ada proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan offset penjualan. Yang keempat ada learning and grow perspektif, yaitu dalam pabrik tempe ini sasaran strategis pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdiri dari A. Ukuran kinerja, dan dari sasaran strategis yaitu dengan adanya evaluasi kinerja karyawan secara rutin, terdiri dari jumlah rapat evaluasi yang diadakan dalam 1 tahun dengan penetapan target sebanyak 5 kali rapat evaluasi yang diadakan setiap bulannya. Yang B ada ukuran kinerja untuk kepuasan karyawan, yaitu indeks kepuasan karyawan dengan penetapan target sebesar 100%. Yang C ada ukuran kinerja pada sasaran strategis pembinaan karyawan, yaitu jumlah pertemuan dengan karyawan dengan penetapan target dalam setahun. Berikut ada foto dokumentasi kelompok kami pada saat kelompok kami kunjungan ke pabrik tempe. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.